Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dahlan Nesa Sagita dengan NIM 237020100183 ingin mempresentasikan tugas presentasi yang berjudul Relational Control Theory, yang dimana Relational Control Theory ini ada 3 tokoh, yaitu Paul Watzlawick, Janet Bevels, dan Don D. Jackson. Materi yang pertama itu ada latar belakang, yang dimana Relational Control Theory merupakan salah satu teori komunikasi yang membahas bagaimana hubungan interpersonal dibentuk, dipertahankan, atau diubah melalui pola interaksi yang menunjukkan kontrol dan komunikasi. Teori ini dikembangkan oleh 3 tokoh penting dalam dunia komunikasi dan terapi keluarga, yaitu Paul Watzlawick, Janet Bevels, dan Don D. Jackson. Ketiganya merupakan bagian dari kelompok penelitian terkenal bernama Palo Alto. Palo Alto ini yaitu berbasis di Mental Research Institute atau MRI. Yang berikutnya itu ada teori yang kuat dalam menjelaskan bagaimana relasi terbentuk dan dikendalikan melalui pola komunikasi, yaitu ada 4 pola. Yang pertama ada paradigma teori, tradisi komunikasi, konteks histori penemuan teori, dan konsep utama dan asumsi teori. Yang pertama itu ada paradigma teori, berada dalam ranah paradigma konstruktivistis dan interpretif, yang menekan bahwa realitas sosial dibentuk melalui interaksi simbiotik antar individu. Paradigma ini berangkat dari pemahaman bahwa komunikasi bukanlah proses satu arah yang hanya berfokus pada transmisi pesan, melainkan suatu proses aktif dalam membentuk makna dan relasi antar pengirim dan penerima pesan. Yang berikutnya adalah tradisi komunikasi. Tradisi komunikasi berada dalam 2 tradisi utama dalam studi komunikasi, yaitu tradisi sosiopsikologis dan tradisi sosiokultural. Dalam tradisi sosiopsikologis, fokus utama teori ini adalah bagaimana komunikasi mempengaruhi perilaku individu dalam suatu hubungan interpersonal. Tradisi ini memandang komunikasi sebagai alat untuk mempengaruhi, merespon, dan menyesuaikan diri dengan orang lain. Sedangkan pola komunikasi seperti one up, one down, dan one cross, individu secara sadar maupun tidak sadar melakukan negosiasi peran, dominasi, atau ketundukan dalam relasi mereka. Yang berikutnya adalah konteks penemuan histori teori. Asal-usul teori-teori ini berkembang pada tahun 1960-an hingga 1970-an, sering meningkatnya minat dalam memahami dinamika kekuasaan dalam hubungan sosial. Salah satu tokoh penting dalam pengembangan teori ini adalah Paul Watzlawick bersama tim dari Mental Research Institute atau MRI di Palo Alto, California. Pengaruh dari teori sistem relational control theory berakar kuat dalam teori sistem dan komunikasi, khususnya dalam pemikiran bahwa komunikasi bersifat sirkular dan tidak linear. Ini berarti kontrol atau kekuasaan dalam hubungan tidak hanya berasal dari satu pihak, tapi merupakan hasil interaksi timbal balik. Prinsip dasar teori ini menyatakan bahwa dalam setiap interaksi, pihak-pihak terlibat mengirimkan pesan kontrol atau control messenger yang bisa bersifat one up, usaha untuk mengontrol atau memimpin; one down, menyerah atau membiarkan pihak lain memimpin; one cross, netral atau menjaga keseimbangan. Mungkin materi kali ini tentang kontrol teori bisa dijelaskan lebih detail lagi buat kalian. Mungkin bisa mencari-cari sumber-sumber lain. Dari saya segitu aja, dan saya mengucapkan sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.